Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Waalaikumsalam. saya dari anggota kelompok ya, ada 3, termasuk saya sendiri, yaitu Nafas Rama dengan NIM sekian 19010101006 dan Irfan Fadila Putra dengan NIM 1901011002. satu lagi Chandra Karisma dengan NIM 19020101028. Karena di sini Chandra ada halangan, jadi hanya kami berdua yang mempresentasikan tentang dinamika kelompok hasil dari kerja kelompok kami. Oke, lanjut saja. Yang pertama akan dijelaskan kepada Irfan Fadila. Dinamika kelompok. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di materi dinamika kelompok, dinamika sendiri adalah perubahan dan kelompok adalah perkumpulan lebih dari satu. Jadi, dinamika kelompok merupakan perubahan yang dialami oleh kelompok tersebut. Dalam hal kelompok tentu saja tidak asing dengan namanya persaingan, namun persaingan antar kelompok tersebut dapat memberi dampak positif maupun negatif. Ya, selanjutnya, fungsi dari dinamika kelompok membentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua, memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu jenis kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok primer, merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang sering komunikasi dengan lainnya, sehingga setiap orang mau berkomunikasi secara langsung, bertatap muka langsung maksudnya, tanpa melalui perantara. Maksudnya perantara itu ya kayak handphone dan sebagainya gitulah. Misalnya keluarga, RT, kawan sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain. Yang kedua ada kelompok sekunder. Pada kelompok ini terjadi secara tidak langsung atau berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif, misalnya partai politik dan perhimpunan serikat kerja. Bersifat lebih objektif itu maksudnya apa ya? Kayak lebih fokus ke tujuan gitulah. Kemudian yang ketiga ada kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada. Anggotanya diangkat oleh organisasi itu sendiri. Yang keempat ada kelompok informal, yaitu merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang jelas, tetapi bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati, misalnya kelompok arisan. Selanjutnya, Dampak positif dari persaingan. Yang pertama, dampak positif dari dinamika kelompok ini sendiri yaitu mempererat ikatan organisasi kelompok tersebut. Yang kedua, menambah kekompakan dan kerjasama tim, menambah rasa saling percaya satu sama lain antara anggota kelompok tersebut. Dampak negatif dari persaingannya yaitu selain dampak positif, dinamika kelompok juga dapat memberikan dampak negatif. Gengsi yang meningkat dikarenakan untuk mencapai tujuan biasanya menganggap kelompok lain sebagai musuh, permusuhan antar kelompok. ya, selanjutnya adalah contoh dari dinamika kelompok. Itu yang pertama, perebutan posisi ketua pada suatu kelompok yang kemudian menonjolkan keinginan untuk merubah struktur pada organisasi. Kayak di sinetron-sinetron terjadi aksi demo organisasi masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat akibat ketidaksetujuan organisasi tersebut dengan aturan yang dibuat. Kemudian ada terbentuknya sebuah keluarga melalui proses pernikahan dan perkawinan. Itu juga termasuk dinamika kelompok. Kemudian cara mencegah persaingan. Persaingan ini terjadi karena adanya dinamika kelompok yang bisa dijelaskan di pertama tadi. Untuk mencegahnya yaitu yang pertama
mempererat kerjasama, mengurangi adanya rasa persaingan, dan menghilangkan rasa menganggap anggota kelompok lain atau kelompok sendiri itu sebagai musuh. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.